Ya, kembali di Market Review, pemirsa, kalangan pengusaha meminta otoritas jasa keuangan mengantisipasi ancaman kenaikan non-performing loan atau NPL, usaha mikro kecil dan menengah pasca krisis virus COVID-19. Berbagai pihak memprediksi sektor UMKM akan menjadi pihak yang akan turut menyumbang kenaikan kredit bermasalah. Kebijakan mikroprudensial dan manajemen protokol of crisis yang dimiliki OJK dinilai dapat menjadi cara untuk mengantisipasi ancaman lonjakan NPL UKM. Per akhir tahun 2019, kredit usaha mikro kecil dan menengah tidak terlalu tumbuh atraktif. Data Bank Indonesia per Oktober 2019, kredit UMKM hanya tumbuh 9,38% secara year on year menjadi 1.106,03 triliun rupiah. Meski demikian, NPL UMKM masih cukup terkendali secara tahunan di level 3,92% di periode Oktober 2019 lalu. Yang paling perlu dilakukan Indonesia adalah mencegah kemungkinan NPL dapat mencapai lebih dari 5%. NPL kredit UMKM banyak disumbang dari segmen kredit usaha menengah yang mencapai 4,98%. Sementara untuk usaha mikro dan kecil ada di posisi 2,04% dan 3,98%. Seandainya NPL UMKM melonjak, pelaku usaha meminta agar perbankan menyiapkan skenario pemberian dispensasi kepada pelaku UMKM. Sebab lonjakan tersebut tidak disebabkan oleh mismanagement para pelaku usaha, melainkan force majeure yang merupakan imbas dari krisis corona. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, untuk melanjutkan perbincangan mengenai mitigasi risiko NPL ataupun non-performing loan di masa pandemi, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Dodi Arifianto, pengamat perbankan BINUS University. Selamat pagi, Pak Dodi. Selamat pagi, Mas. Halo, Pak Dodi. Ya, selamat pagi, Mas. Gimana? Halo? Ya. Ada Ya, yang bisa, oke, Pak Dodi. gimana? Baik, ya sudah terdengar. Oke, sudah dengan loud and clear. Baik, bicara mengenai seberapa besar sebetulnya Anda melihat kemungkinan peningkatan rasio NPL pada masa pandemi COVID-19 ini. Seperti apa, Pak Dodi? Oke, saya lihat dengan telah adanya kebijakan yang telah dikeluarkan oleh OJK ya, melalui POJK nomor 11 tahun 2020 yang memuat tentang pertama pelonggaran restrukturisasi dan yang kedua adalah kolektibilitas, ya mengenai kolektibilitas. Saya pikir untuk bicara NPL ya, soal risiko NPL, saya pikir kita sudah ada risk management yang cukup baik. Jadi NPL yang data terakhir NPL itu kan sekitar 2,7%. Ya, 2,7% untuk tahun ini saya perkirakan ya dengan segala kebijakan yang telah dibuat, saya kira realistis lah kalau akan ada NPL meningkat ya. Jadi tapi saya pikir akan manageable. Saya rasa akan bisa ditahan di sekitar 3% gross. Baik. Dan itu menjadi satu target NPL yang cukup reasonable lah ya untuk pada saat masa pandemi. Baik. Betul, kita harus realistis. Artinya relaksasi dan juga restrukturisasi yang dilakukan di perbankan ini ya mau tidak mau nampaknya memang menyumbang kepada kemungkinan kenaikan dari rasio NPL. Artinya ini menjadi sebuah konsekuensi yang tidak terelakkan ya Pak Dodi. Betul. Ya, secara sektor UMKM menjadi sektor yang juga paling terdampak dari pandemi COVID-19. Tapi juga sektor ini diperkirakan ataupun ditargetkan menjadi sektor yang dapat menyerap stimulus ataupun penyaluran kredit lah di tahun ini. Secara prediksi untuk sektor ini spesifik seperti apa, Pak Dodi? Ya, pertama kalau kita kita ngelihat sektor-sektor yang paling terdampak oleh COVID adalah sektor-sektor yang pertama tergantung dengan kinerjanya tergantung dengan mobilitas manusia ya. Jadi kalau UMKM itu kan kita bicara mereka berada di sektor perekonomian di berbagai sektor perekonomian, mulai dari trading, manufaktur, ya, jasa dan sebagainya. Ya, jadi kita ngelihatnya lebih kepada sektor ekonominya. Nah, kalau saya ngelihat yang dampak dari COVID terbesar adalah
terutama kepada yang transportasi manusia itu jelas pasti akan terkena dampak. Orang pada di rumah jadi transportasi darat, ya taksi, ya Gojek, ya ojek online, kemudian udara, pesawat, kapal laut, ya itu. Nah terus yang kedua adalah pariwisata. Kemudian yang terkait dengan dia hotel, media, ya convention. Ya, dan kita ngelihat beberapa kemudian udah kepada yang turunannya kita ngelihat bagaimana dropnya konsumsi bensin, bahan bakar, kemudian mobil, ya. Kalau mobil itu kemudian akan masing-masing kan ada ininya, ada chain-nya ya, ada rantainya ke belakang, itu kena semua. Jadi kita ngelihat dampaknya ada pada tahap ini, kita expect nanti akan dampak kepada belakangnya akan ada seperti itu. Dan ini juga nggak akan terelakkan kepada UMKM, karena UMKM itu biasanya bagian dari rantai produksi dari perusahaan yang lebih besar seperti itu. Ada yang seperti itu atau yang tadi jasa pun akan kena pukul seperti sekarang kalau kita bicara UMKM seperti restoran, warung gitu ya, itu juga sudah kelihatan kan seperti itu. Baik, ya Pak Dodi bicara mengenai sektor UMKM, biasanya ini menjadi sebuah sektor yang jadi sektor andalan lah, apalagi andalan untuk tentu saja terus menggerakkan roda perekonomian di Indonesia. Namun kondisinya pada saat pandemi COVID-19 ini agak berbeda. Sejauh mana proyeksi dari kenaikan NPL di sektor UMKM ini nampaknya juga akan berpengaruh signifikan terhadap pergerakan ataupun pertumbuhan ekonomi Indonesia secara kumulatif. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, Pak Dodi. Pemirsa tetap di Market Review, kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, beberapa data sudah kami siapkan. Di antaranya adalah mengenai non-performing loan bruto 4 bank BUMN. Dari data 2018 dan 2019 ini kami coba kemudian lakukan research mengenai ini. Untuk Bank Mandiri pada tahun 2018 NPL brutonya ada di 2,79%, sementara untuk di 2019 2,39%. Untuk di Bank BNI 2019 ada di 2,3%, Bank BRI 2,62%, dan Bank BTN mencapai 4,78%. Kemudian kita akan menuju ke kinerja sektor perbankan hingga Februari tahun 2020. Untuk kredit bank tumbuh 5,93%, sementara NPL gross 2,7%, rasio kecukupan modal 22,42%, liquidity coverage ratio 212,3%, kredit investasi tumbuh 10,29%, dana pihak ketiga tumbuh 6,8%, dan rasio alat liquid sebanyak 108,12%. Ini kita kompilasi datanya dari Otoritas Jasa Keuangan. Ya, kembali kita lanjutkan perbincangan bersama Pak Dodi Arifianto, pengamat perbankan BINUS University. Pak Dodi, seperti yang tadi saya sudah sampaikan di segmen sebelumnya, UMKM menjadi satu sektor yang nampaknya dijadikan andalan lah ya untuk bisa melalui resesi ataupun krisis lah. Yang terjadi sekarang cukup berbeda. Apa yang Anda proyeksikan pengaruh dari melambatnya sektor UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2020 secara kumulatif? Ya, saya kira sih perlambatan pada UMKM itu ya tidak akan terelakkan ya. Jadi tadi seperti saya katakan, UMKM ini ada sebagian yang merupakan rantai dari produksi, rantai produksi maupun marketing dari perusahaan-perusahaan besarnya, korporasi. Sehingga dengan dampak yang saat ini tentu tidak akan terelakkan bagi UMKM untuk mengalami penurunan seperti itu. Jadi tapi saya melihat tadi dampak yang terbesar itu pada sektor-sektor yang terkait dengan mobilitas manusia, ya. Yang kedua adalah yang terkait dengan demand dari luar, jadi yang para eksportir, ya. Kita melihat ini kan COVID ini kan berdampak pada seluruh dunia ya. Jadi semua bisnis ya UMKM yang memiliki kaitan dengan ekspor, ya, dengan ekspor itu akan mengalami dampaknya.
Baik, tentu saja kita tarik bagaimana sebetulnya sektor UMKM menjadi salah satu sektor yang dapat menyumbang peningkatan rasio NPL di tahun 2020. Dampaknya kepada ataupun masih bisakah kemudian UMKM menjadi sektor pendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini? Ya, secara keseluruhan, ya. Saya kira kinerja UMKM yang tidak akan terlepas dari perekonomian secara keseluruhan, ya, seperti itu. Kontribusi UMKM itu sekitar 30-40% terhadap PDB, ya, terhadap PDB, dan saya kira akan mengalami koreksi, ya. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang overall yang diperkirakan akan koreksi yang menurut Kementerian Keuangan itu antara 3-4% kuartal ini. Jadi itu saya kira akan align juga dengan yang ada di UMKM. Baik, Pak Dodi, Anda tadi menyampaikan sebetulnya secara regulasi untuk peraturan OJK ini sudah cukup ideal lah ya, in terms of risk management. Indikator-indikator apa ataupun poin-poin apa dalam POJK ini yang menurut Anda cukup efektif untuk dapat mengontrol target NPL di tahun ini? Ya, saya mengapresiasi yang pertama itu adalah ini dua kebijakan yang bisa membantu itu adalah satu restrukturisasi, ya. Jadi memberikan kelonggaran pada restrukturisasi. Itu bisa melalui memperpanjang kredit, ya, jangka waktu kredit, terus memangkas pokok bunga, ya, pembiayaan kembali atau mengkonversi pinjaman menjadi ekuitas, ya. Itu ada beberapa teknik untuk restrukturisasi dan itu akan sangat membantu. Dan ini juga disesuaikan gradasinya. Di samping itu kolektibilitas yang sebelumnya dinilai melalui 3 pilar, ya. Jadi tidak hanya ketepatan waktu membayar cicilan pokok dan bunga, tapi juga prospek, ya, dan kondisi keuangan. Sekarang yang 2 itu di waive untuk sementara, dan ini sangat membantu, ya. Jadi standing atau kolektibilitas debitur itu bisa dijaga sehingga bisa memperoleh pendanaan untuk situasi-situasi yang extraordinary yang seperti yang ada saat ini. Ini saya kira cukup untuk sementara. Kita kalau terkait dengan kebijakan ini saya punya satu catatan. Jadi mengingat kita dalam suatu situasi uncertain. Yeah. Dan seberapa lama uncertainty ini masih banyak pertanyaan. Baik, lebih detail mengenai itu Pak Dodi kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini karena segmen ini durasinya sudah habis. Baik, kita akan lanjutkan usai jeda tetap di Market Review. Kita sudah sampai di segmen terakhir, Pak Dodi, silakan dielaborasi ataupun dilanjutkan tadi yang disampaikan. Ya, baik Mas. Jadi terkait dengan mengenai pandangan saya terhadap kebijakan khususnya di bidang perbankan, ya, dan kepada para debitur ini, ya, untuk menjaga NPL, saya sih punya pandangan agar kita harus balance, ya, dalam arti kebijakannya itu harus tepat dosis dan tepat timing, ya, saya katakan seperti itu. Mengapa? Karena krisis yang kita alami ini krisis yang 100 tahun sekali, ya. Jadi terakhir kita mengalami ini dunia mengalami ini, ya, bukan Indonesia. Dunia mengalami ini tahun 1917-18 itu Spanish flu, ya. Flu Spanyol itu berlangsung 2 tahun, Mas, 2 tahun, ya. Dan itu terdiri dari 3 gelombang. Tentu kita tidak berdoa, ya, karena dengan tingkat teknologi kedokteran, ya, yang ada yang sekarang, ya, farmasi, itu tentu kita tidak berharap kita akan mengulangi episode itu. Tapi terkait dengan kebijakan ini saya biasa mengadopsi ini namanya paradigma risk management, ya. Kita mengkondisikan yang pahit-pahit lah gitu istilahnya, ya, jadi stress test, ya, seperti itu. Kalau memang terjadi sepanjang itu
kita bagaimana supaya kuat bertahan. Ya, jadi kita harus kuat. Ini kuncinya di sini. Kunci survival kita adalah bagaimana menjaga agar dunia usaha, perusahaan-perusahaan, ya, dan para pekerja itu dapat kita pertahankan, ya, secara kuantitas dan kualitas. Jadi kita jangan sampai ya kita semua di sini, nggak hanya pemerintah, tolong jangan semuanya kepada pemerintah, itu yang juga perlu. Ya, ingat pemerintah itu dananya terbatas. Ya, pemerintah dananya terbatas. Kalau tidak punya dana uang sekarang, uang masuk pemerintah sekarang drop, pajak, bea masuk segala macam kan drop dengan kondisi ekonomi sekarang. Di sisi lain pengeluaran besar karena harus safety net, ya, social safety net, subsidi dan sebagainya, ya, tekor. Ya, ini dapat dari mana untuk dapat pendanaannya? Utang. Ingat, utang dari pemerintah itu akan menjadi kewajiban bagi generasi yang masa akan datang. Kita bicara intergeneration di sini. Jadi akan jadi beban bagi anak cucu kita. Ya, jadi kita harus memikirkan itu. Karena itu saya tegaskan, saya highlight agar ini kita harus tepat dosis dan tepat timing. Ya, kita nggak mengatakan ini cukup. Baik. Saya hanya mengatakan untuk saat ini kita cukupkan dulu, kita lihat, kita review. Nanti kalau kita lihat potensi akan ada lagi, dipersiapkan. Kita sambil dari masa ke masa itu selalu melakukan review, mempersiapkan skenario dan membuat kebijakan kalau skenario itu terjadi. Dan itu nanti ketika timingnya diterapkan. Jadi itu yang kalau kebijakan di masa seperti ini. Penggunaan utang secara efektif itu nampaknya menjadi satu topik yang kita harus bahas di episode lain, Pak Dodi, karena memang sangat-sangat menarik. Tapi sama-sama kita jaga supaya penggunaannya betul-betul efektif. Pak Dodi, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Market Review. Sukses selalu, sehat selalu. Sama-sama, terima kasih, Mas. Baik, sampai jumpa Pak Dodi. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami bersama beberapa narasumber dalam program Market Review. Semoga perbincangan kami dapat memberikan inspirasi untuk Anda. Saya Wiki Adrian, undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.